Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini yaitu tentang ekspresi. Ekspresi itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah ungkapan. Ungkapan yang akan kita pelajari ada dua. Pertama tentang suggesting, yang kedua adalah tentang offering. Suggesting adalah saran, sedangkan offering adalah penawaran. Seperti apa materinya, marilah kita lihat bersama-sama di bawah ini. Anda lihat materi yang di atas, judulnya adalah Suggesting and Offering. Di bawahnya ada lagi dengan lengkap dengan artinya. Suggesting adalah saran, offering adalah penawaran. Anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi inti, marilah kita lihat bersama-sama apa tujuan kita mempelajari ekspresi ini. Yang pertama adalah untuk mengenal sebuah ungkapan tentang bagaimana cara kita menyampaikan saran dan bagaimana pula kita menyatakan suatu penawaran dengan jawaban secara benar. Yang kedua, punya perasaan senang dengan punya kesempatan belajar berbicara bahasa Inggris secara lancar. Anak-anakku sekalian, Anda lihat bagaimana picture atau gambar di bawah ini. Kedua orang berpraktek cara mengungkapkan suggesting dan saran. Suggesting, mari kita bersama-sama pelajari apa yang dimaksud dengan suggesting itu. Suggesting adalah bermaksud menyampaikan sebuah ide atau rencana atau aksi kepada orang, ya, untuk mengetahui formula atau rumus bagaimana cara kita membuat kalimat dengan suggesting. Di bawah ini adalah formulanya. Yang pertama kita menggunakan how about, berikutnya bisa juga menggunakan what about, bisa juga menggunakan kata suggest itu sendiri. Kita lengkapi dengan kalimat yang menggunakan formula yang tadi kita sebut. Berikut adalah kalimatnya. How about baking cookies? Itu yang menggunakan how about. Yang di bawahnya lagi contoh bagaimana kita menggunakan what about. How about. How about plus present simple. Contohnya adalah, how about I fed you for this afternoon. Karena ini judulnya adalah suggesting, maka kata suggest itu sendiri bisa kita gunakan untuk memberi saran pada orang. Contoh adalah, I suggest you finish the assignment soon. Itu contoh-contoh bagaimana cara kita mengungkapkan sebuah saran. Karena ini ungkapan, berarti harus kita juga mengetahui tentang respon atau jawabannya. Respon dalam hal ini dibagi dua. Pertama adalah respon bagaimana kalau kita menerima. Contoh adalah sebagai berikut. I think we should apply for the scholarship. Contoh yang kedua, I suggest you discuss your program with the principal. Ini contoh suggestingnya. Responnya adalah yang menerima, you are right. Let's prepare for the requirement. Atau, that's what I'm going to do. Thanks. Itu respon bagaimana kalau kita menjawab sebuah saran yang disampaikan oleh teman.
Berikutnya adalah declining, atau bagaimana kalau suggesting itu atau saran itu kita tolak. Inilah contohnya. What about recycling the trash this weekend? Atau you should put a band-aid on the wound. Kalau kita ingin menolak, inilah contohnya. Sorry, I would rather stay at home. I want to spend my time with my family. Atau bisa juga Anda katakan, I know, but I don't have it. Oke, anak sekalian, itu adalah contoh-contoh tentang suggesting atau memberi saran. Berikutnya adalah offering. Apa itu offering? Offering adalah memberikan bantuan, item, informasi, atau solusi, atau persahabatan kepada orang lain. Kita menggunakan formula sebagai berikut. Yang pertama, would you care for? Yang kedua, can I? Atau juga bisa menggunakan may I? Atau bisa juga Anda katakan do you want? Itu formula yang bisa kita pakai. Contoh kalimatnya adalah would you care for the searcher? Yang menggunakan can I atau may I? Can I help you? May I help you? Formula yang menggunakan do you want contohnya adalah do you want cookies? Itu ekspresi tentang penawaran, dan inilah responnya atau jawabannya apabila kita mendengar sebuah ungkapan tentang penawaran. Yang pertama adalah accepting atau menerima. Do you want a cup of tea? Would you like to have a message? Cookies or cakes? Responnya adalah kalau menerima, yes please. Yes I would. Oh thanks. That would be very nice. Itu kalau yang menerima. Bagaimana yang menolak? Inilah contohnya. Would you like a lot of bread? Do you need a pen? Let me give you a ride. Jawabannya sebagai berikut apabila Anda ingin menolak. No, thanks, I'm full. Thank you, but I already have one. Thank you for the offer. My mom is on her way to fetch me. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahui bagaimana penggunaan daripada memberi saran atau penawaran, marilah kita lihat dialog di bawah ini antara Gio sama Vina. Yang pertama, kita lihat contoh dialog yang di dalamnya ada kalimat suggesting. Kita baca, perhatikan, dan simak secara cermat. Hi Vina. Hi Gio. What are you doing? I'm setting up a solar panel. Let me help you. Sure, thanks. No big deal. Anyway, did you make it yourself? Yes, I did. That's cool. Thanks, but I'm still in the learning process. It can only supply low electricity. Why don't you make more solar panel to supply electricity of your house? That's what I'm going to do, but it must be cost. Sekarang Anda lihat kalimat yang dicetak hitam atau tebal yang merupakan materi yang kita pelajari di pagi hari ini. I suggest you tell your parent or the local government about it. I believe
they will spot you. Good idea. Itu contoh kalimat suggesting yang dipakai dalam sebuah dialog. Materinya yang bisa Anda lihat adalah kalimat yang bercetak tebal. Oke. Berikutnya adalah contoh ungkapan offering yang dipakai dalam sebuah dialog antara Mawar sama Krishna. Mari kita simak bersama-sama. Kita bacakan, Anda perhatikan. What are you making, Krishna? I'm making peace. Peace? Really? Wow, you make peace? Nah, berikutnya adalah ada kalimat juga yang dicetak tebal. Ini yang merupakan materi kita tentang offering. Do you need any help? Yes, please arrange the peace on the plate. Sure. Itulah contoh-contoh kalimat suggesting dan kalimat offering yang dipakai dalam sebuah dialog. Ada pertanyaan? Gak ada? Terima kasih, thank you. Untuk materi di pagi hari ini, kira-kira kita cukupkan sekian. Dan bisa kita sambung di lain kesempatan. Apabila ada yang belum dipahami, bisa kita teruskan di waktu yang akan datang. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.